gigit anjing, misalnya gigit waktu itu karena anjing itu beranak, pasti berani. Dan ketika anak ataupun orang dewasa ketika lewat di depan anjing yang sementara beranak yang kondisinya lagi galak, dia pasti menggigit. Dan ketika masyarakat kita ketika menggigit digigit langsung ke rumah sakit untuk minta VAR dan disuntik. Belum tentu juga anjing ini rabies. Bapak dokter bisa menjelaskan hal ini? Ya, sebetulnya bahasa komunikasi anjing itu salah satunya menjilat dan menggigit manja. Ya, kalau kita punya anjing dekat, dia gigit-gigit kita juga. Ya, kemudian dia juga menjilat kita. Kalau kita kan bahasa manusia nggak menggigit menjilat kan, pegang, mengelus-elus, itu bahasa komunikasi. Oleh karena itu, nah kalau anjing diganggu atau terganggu, ya dia juga bisa pertahanannya dengan menggigit. Jadi digigit anjing itu, kalau anjingnya bukan rabies, ya nggak kena rabies gitu. Tapi masalahnya kita kan tidak tahu ini anjing rabies atau bukan. Kemudian sudah jelas kalau rabies akan menyebabkan kematian. Sehingga sebetulnya petugas kesehatan itu kalau ada orang digigit anjing, ya dilema, ini digigit karena anjing rabies atau bukan, ya. Apalagi kalau vaksin sedikit. Dilemanya itu manakala digigit tapi si anak sedang menendang anjing, misalnya ya. Anak kecil ada anjing diinjak ekornya, terus dia menggigit. Nah, ini kita vaksin atau tidak? Kalau tidak kita vaksin, kebetulan memang itu si anjing adalah anjing rabies, ya ini akan mati. Tapi sebetulnya kalau dia anjing diinjak kakinya, ya secara otomatis diinjak ekornya akan menggigit, ya. Nah, ini oleh karena itu saran tadi sudah disampaikan Dr. Meta, jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab itu. Satu, vaksin dan pelihara dengan baik. Kedua, ajari anak-anak untuk bersahabat atau mengerti perilaku anjing. Misalnya, kalau anjing sedang menyusui, kemudian anak kita lari di depannya, mondar-mandir, pasti si betina ini kadang-kadang takut si anak ini akan menggigit. Akan menginjak si anaknya. Oleh karena itu, supaya si anak pergi, dia gigit supaya dia tidak lari di situ. Kita duduk di situ, kemudian ada anjing di bawah, kaki kita tergantung. Dikira kakinya mau mukul dia kan. Nah, nanti digigit juga bisa. Nah, jadi kita harus menjaga itu supaya jangan sampai nanti kita tergigit yang sebetulnya bisa kita cegah, ya. Jadi, nah kita serba salah itu kalau petugas kesehatan. Kalau ada dua orang, ini misalnya contoh, ada dua orang, satunya digigit anjing secara brutal tanpa provokasi, satunya seorang anak digigit anjing karena menginjak kaki, vaksinnya tinggal satu, maka si anak itu nggak akan kita vaksin. Itu sudah jelas pilihannya. Tapi manakala vaksinnya masih ada dua, terus dua-duanya dilakukan begitu, ya kita serba salah tidak memvaksin juga si anak ini yang menurut kemungkinannya kecil dia sebetulnya anjing rabies, karena anjingnya diinjak kakinya oleh si anak, akhirnya digigitnya di wajah lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon dalam keadaan terbatas ini juga ikut peduli, ya. Nah, yang satu lagi tadi yang disinggung Dr. Meta, tolong peduli untuk menyerahkan otak anjing yang mati kepada Dinas Pertanian. Karena dengan begitu kita akan tahu virus rabies ada di mana. Karena tadi anjing mati bisa rabies, bisa tidak. Untuk memastikannya apa? Dengan pemeriksaan otaknya. Oleh karena itu, kalau kita mau berperang, ini kan kita berperang dengan virus rabies. Virus rabies ada di mana? Kita kan tidak tahu. Adanya di hewan penular rabies. Nah,
Hewan penular rabies ada virusnya di mana? Salah satu tandanya kalau ada anjing yang menggigit, itu kita curiga. Kalau ada anjing menggigit manusia, kita observasi 14 hari. Kalau dia hidup 14 hari, pasti bukan anjing rabies. Aman, berarti di daerah ini kemarin ada yang gigit 5 orang. Terus dari 5 orang ternyata hidup semua 14 hari, berarti aman virus. Tapi kalau ada 5 mati, kita cek rabies atau bukan, belum tentu. Kita periksa otaknya, karena mati anjing itu bisa karena penyakit yang lain juga. Nah, kalau dia positif nanti bisa dipetakan. Ternyata di Palu ada. Ternyata di Nita ada. Dari situ, manakala vaksin anjing terbatas, kita hanya melakukan di situ vaksin, karena virus rabiesnya kan ada di situ. Sementara di Paga nggak usah, misalnya, karena nggak ada yang mati anjing. Mohon peran serta masyarakat manakala kita kesulitan vaksin, dan selalu kesulitan ini, untuk kalau ada anjing mati bawa ke Dinas Pertanian. Ada 3 hal sebenarnya ini. Yang pertama, pemilik anjing harus bertanggung jawab. Yang kedua, harus tahu dan mengenal karakter anjing. Yang ketiga, kalau ada anjing yang mati, jangan lupa bawa kepala anjing ke Dinas Pertanian untuk diobservasi. Ya. Baik, saya ke Ibu. Diperiksa ya. Kalau masih hidup diobservasi. Dan observasi pun lapor ya. Karena sebelum mati pun kalau perilakunya sudah berubah, mulai gigit segala macam, itu sudah langsung kita bunuh, periksa otak. Ya. Kalau diobservasi sendiri kadang-kadang tidak tahu. Tadi Ibu Meta juga, Ibu Eta mengingatkan, ada yang sudah diikat, tapi selesai di situ anaknya tetap lari-lari di sekitar anjing yang diikat. Itu juga lapor ke kami. Aduh, kenapa anjingnya kok nggak diikat? Sudah diikat Pak Dokter, terus kok gigit? Iya, anak saya lari-lari deket anjing. Nah, ini tolong harus dijaga. Intinya diikat di kandangan, jangan sampai menjangkau kita atau anak kita. Ya, makasih. Ya, baik, saya ke Ibu Eta ya. Ada 2 hal ini yang mau saya tanyakan. Nah, pertama, apa tindakan medis pertama untuk orang yang terkena gigitan rabies untuk mencegah risiko yang lebih besar? Kemudian, apa ada hambatan-hambatan dalam tindakan medis untuk penyelamatan penderita rabies ini? Nah, atau langsung jadi untuk tindakan pertama ketika digigit hewan penular rabies itu mencuci luka dengan menggunakan deterjen selama 15 menit dengan air yang mengalir, jangan air yang tidak mengalir atau ditampung. Jadi kalau misalnya tidak ada keran air, menggunakan gayung, kemudian airnya diguyur di lukanya. Kemudian menuju ke layanan rabies center untuk diberikan VAR. Kondisi kita di bulan-bulan April, Mei kemarin, mungkin dengan adanya peningkatan kasus gigitan ya, ini korelasi dengan seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter Meta bahwa pada saat itu anjing musim kawin ya, jadi hormon meningkat sehingga pada saat itu memang meningkat pula kasus gigitan. Pada saat itu kita juga kesulitan untuk mendapatkan VAR. Kebetulan VAR di Dinas Kesehatan Provinsi juga mengalami kekosongan, sehingga waktu itu kita edukasi supaya tetap menjaga supaya tidak digigit anjing. Itu cara yang paling mudah dan sederhana yang tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Paling sederhana, kita menghindari supaya tidak digigit anjing dengan anjingnya diikat, ataukah anjing itu kita upayakan untuk diberi vaksinasi. Ini sensitif ini. Iya. Ini sebenarnya intervensi yang sangat sederhana. Kita tidak perlu sibuk, akhirnya kita harus ke kabupaten tetangga, mencari VAR di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nagekeo, ataupun Kabupaten Bejawa.
pada akhirnya kabupaten kita tetangga ini pun, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, mereka pun mengalami kekosongan VAR karena melayani masyarakat kita yang ke sana untuk mendapatkan VAR di sana. Sehingga yang waktu itu dari Dinas Kesehatan Ende dan Kabupaten Ende dan Dinas Kesehatan Flores Timur menyampaikan bahwa mereka juga tidak bersedia lagi untuk melayani pemberian VAR dari kabupaten kita. Karena mereka pun stoknya sudah terbatas. Jadi cara yang paling efektif itu adalah kita mencegah supaya tidak digigit anjing. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter Meta bahwa anjing itu adalah binatang kesayangan, kita memeliharanya juga harus bertanggung jawab. Karena ini termasuk kategori binatang kesayangan, sama seperti kita memperlakukan manusia ya. Manusia itu pun kita sayangi. Jadi kalau kita mau piara anjing, anjing itu pun harus kita sayangi karena termasuk binatang kesayangan. Tapi selama ini yang kami hadapi dengan berbagai macam yang datang untuk meminta VAR di Dinas Kesehatan, itu memang ada yang sudah mengikat anjingnya, tetapi membiarkan anak-anaknya bermain di sekitar anjing yang sudah diikat itu. Kemudian ada yang sudah digigit anjing, anjingnya langsung dipotong dan dimakan. Kepalanya tidak diantar ke lab kesehatan hewan. Mestinya untuk memastikan itu harus ketika anjing itu dibunuh, kepalanya diantar ke lab kesehatan hewan. Kemudian untuk efektif dan efisiennya ini, karena kita kesulitan VAR untuk manusia, sebenarnya kita mengikat anjing itu paling efektif sudah ya, supaya kita tidak digigit anjing. Kemarin ketika ada instruksi dari Bapak Bupati untuk eliminasi terbatas, mengikat anjing itu memang agak menurun ya. Kami di dinas juga jarang dikunjungi oleh orang yang digigit oleh hewan penular rabies. Tetapi akhir-akhir ini mulai meningkat lagi ya. Jadi setiap hari itu pasti ada yang datang untuk menanyakan VAR. Apalagi kalau mendengar bahwa VAR itu tersedia, sepertinya itu tuh tidak memperdulikan lagi bahwa untuk mengikat hewan penular rabiesnya itu dengan baik. Sehingga biarkan anjing gigit, yang penting kita dapat VAR. Ya, begitu Pak Julius. Ya, baik ya. Jadi intinya pertama sebenarnya lebih baik kita dengan moto kesehatan kita preventif ya. Lebih baik ya pencegahan diutamakan daripada mengobati. Karena preventif itu mudah, murah, meriah sekali tanpa butuh biaya. Tapi kalau dengan pengobatan berarti ya. Baik ya, kita tetap menunggu kalau misalnya ada yang masuk, tapi sebelum ya ada yang masuk ya, ada. Selamat malam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Edgar di Rerokan. Malam Pak Asep. Selamat juga malam Pak Ibu Ida. Ita, juga Ibu siapa tadi? Ibu Nita. Ibu Nita. Iya, selamat Itu malam. setelah saya mendengarkan dari tadi. Sekarang mungkin saja saya datang terlambat untuk pasien yang kena gigitan anjing. Itu tuh ada berapa orang yang di Maumere yang meninggal. Itu. Habis yang kedua, tadi juga saya ada dengar dari Ibu mengatakan belum di kontrol atau melihat bahwa anjing ini kena sudah dimakan, dagingnya sudah dimakan gitu bilangnya. Itu dagingnya kalau dimakan tuh daging ini yang makan anjing itu bermasalah atau enggak gitu. Dan juga yang kedua, saya piara anjing, saya ikat tuh tenang. Tapi kalau orang yang tetangga nggak pernah ikat, dia mesti ada teriak tengah malam apa semua dan dia akan gigit.
itu. Jadi saya tuh mengimbau tuh bagi masyarakat yang ingin piara anjing itu mulai kecil tuh diikat. Kalau nggak diikat tuh begitu. Saya pernah anjing tuh ada beberapa anjing jantan aman itu di apa pagar saya tuh aduh banyak yang ngintip pejantan semua. Begitu aja, makasih ya. Pertanyaan saya gitu aja. Terima kasih Pak dan Ibu semua. Anjingnya Pak Eka cantik sih, jadi banyak yang datang intip. Ada dua hal ya Pak Dokter yang disampaikan. Pertama tiga ya. Pertama dia berikan himbauan, tetapi juga ada pertanyaan ya. Baik, untuk tiga hal yang disampaikan ini saya berikan kesempatan kepada tiga narasumber ini. Yang pertama Pak Dokter. Jadi pertanyaan pertama tadi Bu Meta udah jawab, yang meninggal ada 5 tahun ini ya. Tapi kalau kita semua ini, saya sudah nggak pernah menjumlahkan lagi ya, satu Flores itu mungkin udah 400 yang meninggal dari awal ya. Dan kapan-kapan saya coba jumlahkan. Kemudian yang kedua Pak, daging ya. Jadi virus rabies itu mati kalau digoreng. Jadi kalau anjingnya digoreng 100 derajat mati ya. Cuma ya itu tadi, kenapa kita harus cari kerjaan gitu ya, barang ke anjing yang mati dan sebagainya. Jangan yang masalah itu bukan kalau memang anjing rabies, bukan makannya yang masalah. Yang masalah saat mengelola itu, saat memotong dan sebagainya, air liurnya kena ke cipratan ke mata dan sebagainya. Tapi kalau digoreng mati dia virusnya ya. Tapi saat membuat makanannya itu air liur dan sebagainya kena ke mata, muncrat ke mukosa atau ke kulit yang luka, nah itu bisa kena rabies. Ketiga, yang ketiga tadi himbauan saja tadi. Oh, kalau punya anjing diikat ya dari awal. Iya, ya. Kalau anjing yang perempuan, tolong jangan dibikin pergaulan bebas, nanti dikunjungi yang lain-lain gitu ya. Iya, ya. Oke. Baik. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak ya yang barusan menyampaikan. Baik, Kapan Ibu Neta? Saya tambah sedikit. Ya. Ya, kemarin ketika kita lakukan penertiban pemeliharaan anjing dan mengikat itu, ada yang bilang ke saya, Ibu, kami ikat siang saja, malam kami lepas karena ribut sekali. Apalagi anjing betina yang sedang birahi, itu juga ribut. Ketika ini ada jantan di luar, dia juga ribut anjingnya, ya, dari Bangladesh betul. Tetapi saya bilang apa? Justru malam hari itu anjing aktif. Jadi peluang dia tertular rabies itu justru lebih besar di malam hari. Karena siang itu anjing cenderung di rumah saja gitu. Malam dia lebih aktif. Anjing ini sebetulnya binatang malam. Jadi siang dia istirahat. Kemudian tentang ikat anjing, memang sebaiknya sejak kecil dibiasakan untuk diikat. Karena kalau pas ada penertiban semua diikat, memang waktu itu awal-awal itu memang ribut. Banyak juga yang mengeluh kan anjing tidak biasa diikat kan sebelumnya. Tapi setelah lama diikat juga akhirnya juga terbiasa. Iya. Baik, saya kira tambahan dari Dokter Neta. Ya, kadang-kadang kita aneh dengan perilaku kita punya masyarakat Pak Dokter. Jadi saat ketika penertiban anjingnya diikat, ketika penertiban sudah selesai 1-2 hari lepas lagi. Ini juga satu persoalan. Ya baik, sambil kita lanjut menunggu penelpon yang lain, saya ke Ibu Neta ya. Satu persoalan yang kita hadapi itu berkaitan dengan stok vaksin kita, vaksin anjing. Ibu Neta mungkin bisa memberikan penjelasan kondisi stok vaksin anjing sekarang di Kabupaten Sika ini, sehingga mata rantai kita ini sesuai dengan tema kita malam ini mungkin bisa terjawab ya. Iya, baik. Memang vaksin kita memang sangat terbatas. Kita dari APBD tahun ini ada 10.700, kemudian masih ada sisa dana bantuan dari organisasi penyayang hewan ya, wah itu ada. Tahun lalu kita dapat 10.000, masih ada stok 5.000 yang kita pakai untuk di tahun 2024. Jadi yang ini sudah terpakai semua, yang vaksin stok tahun lalu dengan yang pengadaan dari APBD itu sudah terpakai semua. Yang tadi
kami lakukan vaksinasi di 71 desa kelurahan itu. Sekarang minggu lalu ya, itu ada lagi datang 20.000 dosis vaksin dari BPBD yang didistribusikan ke dinas, dan ini belum terpakai. Jadi kalau misalnya masyarakat di sekitar kota ini, di kota, kalau ada yang anjingnya belum divaksin, bisa datang ke kantor di Dinas Pertanian atau di laboratorium kami di Jalan Ahmad Yani di belakang kantor Dinas Ketahanan Pangan ya. Itu ada tersedia vaksin. Silakan untuk masyarakat yang mau vaksin anjingnya bisa antar ke sana ya. Gratis ya Ibu ya? Ya, gratis. Baik, ini informasi penting sekali bagi masyarakat bahwa untuk sementara stok vaksin anjing kita masih ada di Dinas Pertanian. Kalau memiliki anjing, silakan langsung ke Dinas Pertanian. Baik, yang berikutnya untuk Dokter Neta dan juga Dokter Asep ya. Ini ada dua tipe pemilik anjing ya. Kita di Kabupaten Sika ini atau secara umum, ada yang menjadikan anjing sebagai komoditas untuk kepentingan ekonomi, profit, tapi ada juga tipe penyayang yang menjadikan anjing itu sebagai teman. Perbedaan tipe ini juga akan menentukan sekali perilaku dalam memelihara. Kalau masyarakat kita di Kabupaten Sika ini seperti tipe mana yang lebih banyak nih, Pak Dokter, Ibu Nita? Dan bagaimana sebenarnya kalau misalnya ternyata yang profit itu lebih tinggi, bagaimana bisa mengarahkan mereka supaya lebih bertanggung jawab ini ya, Pak Dokter? Baik, nanti Dr. Meta akan menambahkan ya. Saya terus terang data tidak ada ya, tapi secara kasar yang anjing itu ada 3 sebenarnya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A adalah anjing liar. Itu anjing yang memang tidak berpemilik. Yang B, anjing yang diliarkan, punya pemilik tapi dilepas, suruh nyari makan sendiri ya. Nanti giliran mau dimakan potong. Yang ketiga, anjing berpemilik dan tidak diliarkan. Yang C ini anjing berpemilik, dikasih makan bagus, kalau di kota besar bahkan dibawa ke salon ya. Kalau lagi pergi dia ke mudik ditaruh di penitipan ya. Kemudian kalau dia jalan keluar dikasih tali jalan sama-sama jalan pagi. Lihat ada beberapa yang punya anjing dan pagi gitu. Itu tidak akan kena rabies. Karena dia rabies itu kena kalau anjing digigit anjing rabies. Nah kalau dia jalan keluar dikasih tali sambil jalan, kemudian dia di rumah, dia divaksin, cuci, dibersihkan, itu nggak usah kita urus oleh dinas, karena itu pasti tidak kena rabies. Yang paling bahaya adalah anjing yang diliarkan. Itu pergaulan bebas, itu pasti kena rabies ya, karena nggak ada yang ngurus. Nah, anjing liar ini akan menulari anjing yang tipe B, yang diliarkan. Nah, kebanyakan kita menurut saya adalah punya anjing tapi diliarkan. Jadi dilepas, pergaulan bebas, ya nanti ketemu sama anjing yang rabies tadi. Nanti kena ketularan rabies, dia masuk ke rumah membunuh tetangga. Kalau anjing liar ya sekalian dia membunuh orang yang liar di hutan. Tapi yang masalah anjing diliarkan ini, dia keluar tertular, nah kayak tadi kan anaknya masih kecil dibawa dari Kelimutu masuk ke sini misalnya. Ini juga gitu, keluar diliarkan, mungkin digigit dari anjing tetangga yang di ujung sana, nanti masuk ke rumah, sehingga sebagian korban adalah dibunuh oleh anjingnya sendiri kan. Ya kan? Dia karena begitu di rumah kemudian muncul gejalanya dia menggigit anaknya. Nah ini yang jadi masalah ya, jadi dia membunuh sendiri. Ini yang terjadi sekarang yang paling banyak. Sehingga kalau yang tipe C yang anjing berpemilik dan diurus itu nggak akan kena rabies ya. Jadi yang liar itu ya masalah, tapi yang diliarkan itu yang lebih masalah karena akan membunuh pemiliknya. Dan biasanya orang-orang ini gizinya tidak bagus, gizi si anjing karena diliarkan, akhirnya dia kurang gizi. Anjing yang kurang gizi nanti kalau divaksin pun, nah ini Dokter Meta nanti mungkin, ini kalau di manusia ya, kurang gizi, cacingan,
itu kalau divaksin antibodinya nggak muncul, sehingga dia divaksin tapi nggak ada gunanya, nggak muncul antibodi ya. Kemudian kedua ya dia karena kena dengan tuan rumah, biasanya juga dia nggak peduli. Vaksin pun tidak semua 100% peduli, nunggu gratisan dari pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak ada, yang disalahkan pemerintah. Ya bolehlah disalahkan, ya kan? Mungkin karena merasa sudah bayar pajak, ya kan? Tapi ya itu tadi, orang dia, kalau yang pemilik yang tipe C yang sayang tadi nggak mikir pemerintah, saya vaksin sendiri. Oh ini anjing saya dan sebagainya. Dan kurang lebih itulah tipe A, tipe B, tipe C. Ya, yang kita harapkan itu adalah ke depan ini mungkin yang harus didominasi itu adalah tipe C tadi ya. Tipe C. Baik, Dokter Nita, mungkin ada tambahan untuk yang ini. Baik, kalau anjing ini memang kita bedakan mungkin anjing di kota dan anjing di desa. Anjing di desa terutama yang jauh gitu, mereka kan banyak untuk jaga kebun, usir monyet, ya jadi teman seperjalanan pemiliknya ke kebun gitu. Memang akhirnya kalau di kota untuk penertiban bilang anjing diikat di kandang kan itu biasanya masih bisa ya. Kalau di desa agak sulit karena memang mereka menggunakan anjing itu untuk menjaga kebun ya, menjaga kebunnya. Jadi makanya itu juga termasuk salah satu pertimbangan kami untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita lebih banyak juga prioritaskan untuk di desa-desa yang jauh di pedalaman itu, mereka kita prioritaskan untuk melakukan vaksinasi di sana. Walaupun mungkin tidak ada laporan kasus positifnya. Jadi itu salah satu pertimbangan kita untuk melakukan vaksinasi. Kemudian di desa itu mereka masih jauh dari jangkauan informasi. Jadi misalnya ada kasus positif naik atau apa, mereka cenderung tidak tahu. Jadi kemudian misalnya ada kasus gigitan, bagaimana menangani kasus gigitan yang benar, harus cuci luka, harus ke puskesmas, itu juga masih sangat rendah. Sebetulnya sudah 28 tahun ya rabies di Kabupaten Sika. Sebetulnya walaupun rabies ada, sebetulnya tidak boleh ada yang meninggal. Harusnya mereka paham bahwa ketika digigit langsung cuci luka, lapor ke puskesmas untuk mendapat penanganan selanjutnya. Tetapi masih saja terjadi bahwa belum ada pemahaman yang baik dari sebagian masyarakat kita, terutama di wilayah yang jauh dari pelayanannya, seperti macam tadi di Bablama, Paga, Palu ya. Itu kasus-kasus yang masih jauh. Ini PR buat kami memang, yang masih harus terus banyak melakukan edukasi. Tetapi masyarakat kota ini sebetulnya dia akses informasi dia dapatnya cukup ya. Tetapi itu tadi mereka tingkat kepatuhannya mungkin yang rendah. Misalnya tadi masih bawa anjing lagi dari luar kabupaten, atau misalnya tidak mengikat anjingnya gitu. Akhirnya kan kalau dilihat mungkin dari dinas kesehatan mungkin banyak yang menerap VAR, itu justru masyarakat kota ya. Ya. Sebetulnya kan mereka kalau dengan kesadaran yang lebih baik sebetulnya bisa menekan penggunaan VAR, sehingga kita juga bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Jadi saya pikir saya mengajak lewat media ini, maksudnya untuk kita masyarakat yang ikut mendengar, mendapatkan informasi, supaya kita sama-sama membangun kesadaran lah ya. Tidak membawa anjing dari luar, kemudian memelihara anjing secara tadi menjadi pemilik anjing yang bertanggung jawab, memelihara yang baik, memberi makan, saat vaksinasi ya divaksin, jangan sampai saat ketika ada kegiatan vaksinasi anjingnya tidak mau divaksin. Atau kalau di kota ini persoalannya ketika vaksinasi itu orang bekerja ya, rumah kosong gitu, sehingga kadang-kadang kami kalau vaksin harus sore bahkan sampai
malam gitu ya. Sekitar jam 6, jam setengah 7 kayak masih harus vaksinasi kalau untuk daerah perkotaan karena banyak orang bekerja. Jadi siang itu rumah kosong ya. Kalau PNS misalnya pulang jam 4 mungkin tiba di rumah setengah 5. Jadi kalau kami start vaksinasi setengah 5 mungkin ya harus sampai jam Tengah malam 6 bisa. sampai setengah 7 baru bisa dapat anjingnya. Jadi kadang-kadang kami harus kembali sampai 2-3 kali ke rumah yang sama untuk supaya bisa anjingnya divaksin. Ada Jadi juga begitu dokter saja. Neta, ada yang juga berprinsip ya anjingnya sehat tapi ketika divaksin mati, ini juga mereka tidak mau ya. Ya itu keluhan yang banyak katanya setelah divaksin anjingnya mati. Kalau penyebab mati ini kan banyak kan. Kalau vaksin ini kan sebetulnya kan kandungannya kan virus yang dilemahkan. Ya. Jadi tidak untuk membunuh anjing, tapi kalau dia mati ya mungkin ada faktor-faktor lain. Saya juga pelihara anjing soalnya di rumah. Dan selama saya vaksin anjing tidak pernah ada yang mati di saya. Ya, jadi begitu. Ada satu hal lagi tadi, anjing kita di populasi di Umbire banyak di Kabupaten Sika, tapi dari luar juga banyak. Mungkin cara-cara untuk membatasi ini bagaimana? Di dinas kesehatan atau dinas pertanian untuk pertanian ya, untuk apa pembatasan ini selama ini mungkin dilakukan seperti apa ya? Kita lakukan sebatas menghimbau. Harusnya ada checkpoint namanya di wilayah perbatasan untuk ternak yang masuk keluar, bukan hanya anjing, termasuk babi, sapi semua ya. Harusnya ada checkpoint, tapi itu kan butuh petugas khusus ya. Jadi yang kita himbau ya kesadaran dari masyarakat supaya tidak bawa anjing dari luar ya. Contoh saja tadi dari 25 ternyata 2-nya itu anjing yang baru dibawa dan anjing kecil semuanya. Ya. Baik, kira hampir sudah 1 jam ya kita sudah ya berdiskusi tentang rabies dengan satu tema khusus malam ini, memutus mata rantai rabies di Kabupaten Sika, dengan 3 narasumber yang kompeten ini. Mungkin mengakhiri ini ada closing statement dari 3 narasumber. Saya berikan kesempatan pertama kepada Dr. Asep untuk closing statement. Baik, jadi untuk ini saya sudah lama ya, saya ditugas di Sika dari 2005 ya. Jadi udah lama lihat rabies ini dibicarakan, agak bosan juga ngomong sebetulnya ya. Tapi ya kenyataan seperti itu. Dari sekian tahun ini kesimpulannya itu kita tidak boleh menyerah ya. Oleh karena itu, dan kita tidak harus marah. Ada pepatah, daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Oke, kita marah sama pemerintah, silahkan. Tapi kalau kita marah-marah terus anak kita tetap mati, pemerintah nggak bisa menghidupkan ya. Oleh karena itu kita peduli masing-masing. Jadi caranya gimana? Kan sumbernya HPR, dan HPR tuh mengerucut 90% pada anjing. Jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab. Terus bagaimana supaya bertanggung jawab? Kita saling mengontrol lingkungan kita. Kita saling peduli. Bapak ibu sekalian punya tetangga, punya anjing, tidak divaksin atau diliarkan sembarang. Ayo kita melalui apakah kelompok umat basis lah, melalui Karang Taruna kalau anak atau apapun, melalui gereja. Mari kita mempunyai apa ya istilahnya itu jadi tekanan sosial dari tetangga kita. Jangan marah-marah. Oke, boleh pemerintah kita siapkan vaksin ini. Oke. Tapi sekali lagi kita hanya marah-marah, tapi anak kita mati, mau hidup gimana lagi? Sambil kita jangka panjang tetap melakukan lewat DPR lah, lewat mungkin di desa itu ada apa itu perwakilan PPD ya. Ya. Tapi tolong di antara kita secara mandiri bergerak bersama lewat gereja, mungkin lewat umat basis. Begitu selalu ini terulang-ulang terjadi, ayo kita saling mengontrol di antara kita, kepedulian kita. Karena sekali lagi
kita selalu, kalau katakanlah kita di Flores banyak yang Katolik dengan cinta kasih, ajaran lain juga sama. Bagaimana kita disebut cinta kasih kalau ada orang memelihara anjing tidak sembarangan, kemudian anjing yang membunuh orang lain? Itu jelas tidak cinta kasih sama sekali. Dan saya menyebutnya anjing yang tidak divaksin itu sewaktu-waktu akan tertular rabies. Dan anjing yang tertular rabies sewaktu-waktu akan membunuh kita. Jadi anjing yang tidak divaksin itu sama dengan teroris. Sewaktu-waktu akan membunuh kita. Oleh karena itu memelihara anjing tidak bertanggung jawab, tidak divaksin, itu sama dengan memelihara atau melindungi teroris. Ayo kita laporkan ke Densus 88 kan gitu. Jadi sebetulnya banyak hal ini hanya untuk memberi semangat kita. Saya karena sudah ngalami dari 2005 sampai sekarang ya, sudah hampir 20 tahun, dan oke, kita sekali lagi boleh kita menuntut siapapun, tapi jangan lupa daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Kita bikin sambil vaksin belum cukup di anjing tadi hanya di bawah 50%. Terus kita mau berharap ya udah kita tuntut mereka untuk menyiapkan dinas pertanian. Tapi vaksinasi 70% baru bisa seperti COVID kan. Ini sebelum 70%, mari kita lakukan tadi kegiatan-kegiatan untuk saling melindungi di antara kita. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Dr. Asep. Berikut Dr. Neta. Baik, jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab ya. Jadi merawat anjing yang baik, memberi makan, tetap ikat anjing walaupun sudah divaksin. Karena vaksin untuk manusia kita sangat terbatas. Jadi tetap ikat anjing, kemudian tidak membawa anjing dari luar kabupaten ataupun dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain gitu. Karena setiap anjing yang dibawa berpotensi untuk ikut serta membawa dengan virus rabies. Terima kasih. Terakhir, Ibu Eta. Oh iya. Pesan saya yang terakhir ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di sesi yang terakhir ini saya mengajak ke seluruh masyarakat Nian Tanah Sika, mari kita berkomitmen bersama untuk menanggulangi rabies di Kabupaten Sika ini, karena sudah 8 tahun tapi rabies itu masih ada di Kabupaten Sika yang kita tidak bisa tanggulangi, bahkan muncul kematian. Setiap tahun ada kematian. Oleh karena itu, mari kita mencegah dengan mengikat anjing sejak kecil, sehingga anjing itu sampai besar dia sudah terbiasa dengan diikat. Kemudian yang berikut, hindari gigitan anjing. Yang berikut, jika anjing menggigit, segera cuci lukanya selama 15 menit menggunakan deterjen atau sabun dan air mengalir. Kemudian melapor ke Rabies Center atau tempat layanan kesehatan. Jangan tidak melapor, diam-diam saja menganggap bahwa anjing ini tidak rabies. Karena apa? Virus rabies itu masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan gejala. Itu dia waktunya 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Jadi tidak gigit hari ini gejalanya besok, tidak. Dia waktunya agak lama baru menunjukkan gejala. Oleh karena itu ketika digigit anjing, segera menuju ke layanan kesehatan untuk dilakukan penata laksanaan gigitan hewan peliharaan rabies. Yang berikut, tidak perlu mengandalkan VAR karena dilihat dari ekonomi cukup mahal. Hal yang sederhana, kita tidak perlu digigit anjing sehingga kita tidak membutuhkan VAR. Karena apabila VAR tidak tersedia di daerah kita mencari VAR di tempat lain membutuhkan biaya yang agak mahal. 1 kali suntikan
kalau di klinik swasta atau di tempat lain itu membutuhkan biaya sekitar Rp400.000. Jadi dia satu orang yang digigit hewan penular rabies, dia membutuhkan 4 vial. Yang pertama itu 2 vial, jadi sekitar 800.000. Yang kedua lagi 400.000, yang ketiga juga 400.000. Sehingga membutuhkan satu periode suntikan itu 4 kali, 3 kali suntikan itu membutuhkan biaya 1.600.000. Oleh karena itu dilihat dari ekonomi, kita lebih baik mencegah sehingga tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Kesan saya yang terakhir, mari kita komitmen bersama bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selamat malam, terima kasih banyak untuk kita semua. Tambahan sedikit. Ya. Jadi tadi Ibu Eta menyampaikan vaksin anti rabies 1,6 juta. Kalau yang digigit di leher dan wajah diberi lagi serum anti rabies, itu harga pokok kalau 45 kilo beratnya 5 juta. Itu kalau beli nggak tahu harganya karena itu harga di e-katalog ya. Itu 5 juta kalau 45 kilo. Kalau 60 kilo lebih mahal lagi karena kalau 45 kilo perlu 3 vial. 5 juta. Jadi 5 juta ditambah 1,6 juta berarti 6,6 juta seorang untuk diselamatkan dari gigitan HPR risiko tinggi. Itu mulanya saya sampaikan hampir dikatakan mustahil kita itu barang ada terus karena begitu mahalnya. Coba dihitung sekarang. Tadi Ibu Eta gigitannya berapa? 1.577. Oke, kita ngomong 1.500 Iya. kali 1,6 Ya. berapa itu? Kali 1 juta aja berarti sudah 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ditambah lagi 600 berarti tambah lagi 1 miliar. 2,5 miliar 1.500 itu belum ditambah yang SAR yang 5 juta, katakanlah separuhnya luka risiko tinggi 750 kali 5 juta. Wih, nggak tahu nolnya berapa itu. Jadi seperti itu. Kami itu kalau melihat sedih kalau ada orang anak kecil nginjak ekornya anjing kemudian kena wajahnya, ini bener rabies atau padahal kalau dia nggak nginjak nggak kena, kemudian beli ya yang tadi 400 itu harganya bervariasi, ada yang 450 juga, terus nggak ada sampai ke ND nyewa mobil. Aduh, di sana juga kosong. Itu saya bayangkan, lihat wajahnya, aduh, karena dia seperti mau dihukum mati kan, karena nggak ada obatnya. Tidak dilakukan berarti nunggu dia mati pelan-pelan. Gelisah itu pasti. Itu kalau ada di foto dan di syuting ditunjukkan untuk penuh ini loh, bagaimana orang cemas manakala digigit anjing. Lebih baik jangan digigit anjing. Ya, kita harus bersama-sama. Baik, terima kasih, itu aja. Ya, jadi pendengar sekalian, luar biasa penjelasan akhir dari Dr. Asep. Bagaimana kalau dikalkulasikan secara ekonomis, kemudian dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Maka pesan-pesan terakhir tadi ada luar biasa sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dengan cara jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab. Baik pendengar dan pecinta Radio Suara Sika dimanapun Anda berada, dengan penjelasan-penjelasan atau statement terakhir dari ketiga narasumber kita tadi, maka berakhirlah sudah talkshow kita pada malam hari ini. Saya Chelsea Julianus dari studio Radio Sika menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kepada tiga narasumber yang hadir pada malam hari ini, Dr. Asep, Dr. Neta, dan Ibu Eta. Dan kita akan berjumpa kembali di program talkshow yang sama, di jam tayang sama, dengan tema yang berbeda pada kesempatan mendatang. Demikian Radio Suara Sika, sekali di udara tetap di udara.